Pada awal pembelajaran, saya mengucapkan salam, mengajak siswa untuk berdoa yang dipimpin oleh siswa yang hadir lebih awal sebagai apresiasi terhadap sikap disiplin. Kemudian, saya mengecek kehadiran siswa dan menyanyikan lagu nasional untuk membangkitkan rasa nasionalisme peserta didik. Iya, sekarang Ibu Guru mau tanya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sebelum ke sekolah? Baik, sudah sarapan? Sehat-sehat semuanya? Iya, hari ini siapa yang datangnya lebih awal? Nadifa. Iya, karena Nadifa datangnya lebih awal, maka Ibu Guru persilakan untuk Nadifa memimpin doa kita hari ini. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Doa dimulai. Kemudian hari ini ada yang tidak hadir? Iya, Wa Amel. Mungkin dia sakit ya. Ibu Guru minta kepada anak-anak untuk berdiri. Iya. Indonesia. Ibu Guru silakan anak-anak untuk duduk kembali. Hari ini kita itu akan belajar tentang indahnya ketetapan Allah. Materi makna beriman kepada qada dan qadar. Sebelum kita masuk kepada materi, Ibu Guru mau bertanya, anak-anak masih ingat atau tidak pelajaran minggu lalu? Masih. Iya, tentang apa itu pelajaran minggu lalu? Siapa yang tahu? Iya, Lariski apa? Iya, membaca surat Al-A'la. Apakah isi kandungan surah Al-A'la? Siapa yang tahu? Kehidupan di akhirat. Materi kita hari ini yaitu tentang iman kepada qada dan qadar. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu agar anak-anak dapat mengetahui pengertian dari qada dan qadar. Kemudian anak-anak dapat membedakan apakah itu qada dan yang manakah itu qadar. Ya. Anak-anak, Ibu Guru sebentar beri tugas. Tugas perkelompok. Ya, tugasnya itu anak-anak mengklasifikasikan atau mengelompokkan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang kita alami di dunia ini. Kemudian dibedakan yang manakah peristiwa yang merupakan qada dan manakah yang merupakan iya. Sebelum masuk pada kegiatan inti, saya mengajak peserta didik untuk melakukan ice breaking. Tujuannya untuk membangkitkan motivasi dan konsentrasi peserta didik. Perhatikan gambar di papan tulis. Itu gambar apa? Ya, ada mobil ambulans dengan ada masyarakat dia membantu orang yang sedang kecelakaan. Kemudian gambar seorang bayi. Gambar seorang bayi itu ada kaitan dengan jenis kelamin. Ya, jadi kita tidak bisa minta ketika seorang ibu sedang hamil, dia tidak bisa minta. Dia tidak bisa minta kepada Allah bahwa jenis kelamin yang bayi yang dia akan lahirkan adalah perempuan atau laki-laki. Kita tidak tahu. Kemudian gambar berikutnya yang keempat, apa itu? Iya, gambar ada yang juara 1, juara 2, juara 3. Jadi ada kaitannya dengan usaha. Usahanya anak-anak agar menjadi dapat juara. Usahanya apa supaya dapat juara? Dapat, yaitu belajar. Usahanya apa kalau mau dapat juara lomba renang? Belajar berenang atau harus
rajin berlatih. Siapa yang ingat apa itu iman? Ya, iman adalah yakin atau percaya, yakini di dalam hati dan percaya. Iman kepada kada. Apakah? Yaitu sebelum dunia ini diciptakan dengan isinya. Contoh ketetapan kada yaitu seorang yang meninggal dunia, kemudian menikah, jodoh, kemudian lahir di hari apa, atau lahir dengan jenis kelamin apa, lahir dari orang tua siapa. Kita tidak bisa minta kita lahir dari anaknya seorang dokter, tidak bisa. Kalau Allah sudah menakdirkan kita di orang tuanya kita, maka kita akan lahir di orang tuanya kita. Kita tidak bisa memilih orang tuanya kita, ya. Apakah anak-anak sebelum lahir bisa memilih orang tuanya? Iya, tidak bisa. Kemudian bumi dan planet berputar pada porosnya. Iya. Kalau bumi dan planet dia tidak berputar pada porosnya, maka dia akan baku tabrak. Misalnya ada yang berputar ke sini, kemudian ada yang berputar ke sini. Kemudian kadar. Kadar adalah ketentuan Allah yang masih bisa dirubah dengan usaha. Seperti contohnya yaitu orang yang sakit, yang kalau dia berobat maka dia akan sembuh. Ya? Kalau kita sakit kita tidak berobat, apakah kita bisa sembuh? Iya, tidak bisa. Kemudian seorang yang mendapat juara tadi, ya, kalau dia mau mendapat juara dia harus berusaha, harus belajar, harus berlatih. Sekarang Berdasarkan hasil asesmen diagnostik, saya mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat pemahaman siswa yang bervariasi dan menentukan peran setiap siswa. Siswa dengan kategori paham utuh diberikan peran sebagai narasumber dalam setiap kelompok. Yang kalian kerjakan seperti ini, ya, mengelompokkan peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang kita alami. Apakah dia masuk ke dalam golongan kada ataukah kadar? Jadi sebentar Ibu Guru kasih lembaran kerjanya, yaitu ini nanti digunting-gunting ya. Kalian tempel di sebuah kertas. Jadi kalian buat poster pembagian atau klasifikasi kada dan kadar. Jadi digunting, ambil dua saja ya, kada dan kadar. Kemudian cari di antara gambar-gambar ini mana yang termasuk kada, mana yang termasuk kadar. Kalian tulis alasannya di bawahnya atau di sampingnya, tergantung dari kreasinya anak-anak. Alasannya anak-anak mengambil api itu panas dan tidak ada api yang dingin. Apa alasannya? Kalian kelompokkan dia ke dalam kada. Ya, jadi masing-masing gambar ini ditulis alasannya. Sudah paham? Ya. Setelah sudah jadi, anak-anak mempresentasikan hasil pekerjaannya anak-anak. Tolong di-over di belakang sana. Ini juga. Tolong.
mempresentasikan pekerjaannya? Ya. Persilakan kelompok satu untuk maju ke depan. Ayo kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Kelompok kada, api itu panas dan tidak ada api yang dingin. Alasannya, apa itu panas dan tidak ada api yang dingin? Ini adalah sifat alam yang tidak bisa dirubah. Kematian seseorang, alasannya, kematian merupakan ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Kelompok kadar, orang yang tidak bisa berenang tapi terus berlatih hingga akhirnya bisa berenang. Alasannya, kita akan bisa berenang kalau sering berlatih. Melalui diskusi yang kalian sudah lakukan, guru mau tanya, bagaimana kalian bisa membedakan antara usaha manusia dan ketetapan Allah? Usaha manusia dan ketetapan Allah. Apa? Kalau usaha manusia apa? Usaha manusia tadi contohnya apa? Contohnya apa? Iya, contohnya apa? Seseorang yang tidak bisa berenang, ketika dia berlatih maka makanya akan pandai berenang. Kedua apa lagi? Seseorang yang ya, dia akan dapat juara jika rajin belajar. Kalau ketentuan Allah apa itu? Ya, itu ketentuan Allah itu tidak bisa dirubah. Kemudian yang kedua, apakah peristiwa kada dan kadar yang kalian telah diskusikan tadi pernah kalian alami? Apa yang pernah kalian alami di kehidupan kalian? Contohnya apa yang kalian sudah alami? Ya, siapa yang pernah dapat juara kelas? Ya, karena kenapa tadi sampai dapat juara kelas? Apalagi yang pernah kalian alami? Misalnya peristiwa kada. Pernah kecelakaan? Ya, coba ini keluar dengan suaranya. Oh, naik sepeda gunung, dia jatuh, lalu lututnya bukan. Itu masuk apa? Ada. Dia masih bisa dirubah kalau dia mengendarai sepeda dengan hati-hati. Yang Rizky mungkin yang pernah alami peristiwa kada. Ada yang sudah alami peristiwa kada? Ya apa? Peristiwa apa? Peristiwa yang Oh ya, bisa dia inginkan punya adik perempuan, tapi Allah memberikan adik laki-laki. Ya. Jadi alhamdulillah anak-anak sudah bisa membedakan antara kada dan kadar. Ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu harus siap, harus lapang dada atas ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Baik itu ketentuan yang baik maupun yang buruk. Misalnya ada yang sudah pernah mengalami neneknya meninggal atau kakinya meninggal. Apakah ada yang mau neneknya atau kakinya meninggal? Iya. Itu adalah semuanya kita harus terima apa yang menjadi ketentuan Kemudian sekarang waktunya anak-anak untuk mengerjakan evaluasi akhir ya. Ibu guru bagikan soalnya, anak-anak kerjakan ya. Pada sesimpelnya itu, anak-anak tuliskan apa yang kalian sudah pahami pada pembelajaran hari ini, apa yang belum kalian pahami, dan bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran hari ini. Ya. Ayo
Pada awal pembelajaran, saya mengucapkan salam, mengajak siswa untuk berdoa yang dipimpin oleh siswa yang hadir lebih awal sebagai apresiasi terhadap sikap disiplin. Kemudian, saya mengecek kehadiran siswa dan menyanyikan lagu nasional untuk membangkitkan rasa nasionalisme peserta didik. Iya. Sekarang Ibu Guru mau tanya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sebelum ke sekolah? Baik. Sudah sarapan? Sehat-sehat semuanya? Iya. Hari ini siapa yang datangnya lebih awal? Nadifa. Iya. Karena Nadifa datangnya lebih awal, maka Ibu Guru persilakan untuk Nadifa memimpin doa kita hari ini. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Doa dimulai. Kemudian hari ini ada yang tidak hadir? Iya, Wa Amel. Mungkin dia sakit ya. Ibu Guru minta kepada anak-anak untuk berdiri. Iya. Indonesia. Ibu Guru silakan anak-anak untuk duduk kembali. Hari ini kita itu akan belajar tentang indahnya ketetapan Allah. Materi makna beriman kepada qada dan qadar. Sebelum kita masuk kepada materi, Ibu Guru mau bertanya, anak-anak masih ingat atau tidak pelajaran minggu lalu? Masih. Iya. Tentang apa itu pelajaran minggu lalu? Siapa yang tahu? Iya, Lariski apa? Iya, membaca surat Al-A'la. Apakah isi kandungan surah Al-A'la? Siapa yang tahu? Kehidupan di akhirat. Materi kita hari ini yaitu tentang iman kepada qada dan qadar. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu agar anak-anak dapat mengetahui pengertian dari qada dan qadar. Kemudian anak-anak dapat membedakan apakah itu qada dan yang manakah itu qadar. Ya. Anak-anak, Ibu Guru sebentar beri tugas. Tugas perkelompok. Ya, tugasnya itu anak-anak mengklasifikasikan atau mengelompokkan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang kita alami di dunia ini. Kemudian dibedakan yang manakah peristiwa yang merupakan qada dan manakah yang merupakan iya. Sebelum masuk pada kegiatan inti, saya mengajak peserta didik untuk melakukan ice breaking. Tujuannya untuk membangkitkan motivasi dan konsentrasi peserta didik. Perhatikan gambar di papan tulis. Itu gambar apa? Ya, ada mobil ambulans dengan ada masyarakat dia membantu orang yang sedang kecelakaan. Kemudian gambar seorang bayi. Gambar seorang bayi itu ada kaitan dengan jenis kelamin. Ya, jadi kita tidak bisa minta ketika seorang ibu sedang hamil, dia tidak bisa minta. Dia tidak bisa minta kepada Allah bahwa jenis kelamin yang bayi yang dia akan lahirkan adalah perempuan atau laki-laki. Kita tidak tahu. Kemudian gambar berikutnya yang keempat, apa itu? Iya, gambar ada yang juara 1, juara 2, juara 3. Jadi ada kaitannya dengan usaha. Usahanya anak-anak agar menjadi dapat juara. Usahanya apa supaya dapat juara? Dapat, yaitu belajar. Usahanya apa kalau mau dapat juara lomba renang?
belajar berenang atau harus rajin berlatih. Siapa yang ingat apa itu iman? Ya, iman adalah yakin atau percaya, yakini di dalam hati dan percaya. Iman kepada kada. Apakah? Yaitu sebelum dunia ini diciptakan dengan isinya. Contoh ketetapan kada yaitu seorang yang meninggal dunia, kemudian menikah, jodoh, kemudian lahir di hari apa, atau lahir dengan jenis kelamin apa, lahir dari orang tua siapa. Kita tidak bisa minta kita lahir dari anaknya seorang dokter, tidak bisa. Kalau Allah sudah menakdirkan kita di orang tuanya kita, maka kita akan lahir di orang tuanya kita. Kita tidak bisa memilih orang tuanya kita, ya. Apakah anak-anak sebelum lahir bisa memilih orang tuanya? Iya, tidak bisa. Kemudian bumi dan planet berputar pada porosnya. Iya. Kalau bumi dan planet dia tidak berputar pada porosnya, maka dia akan baku tabrak. Misalnya ada yang berputar ke sini, kemudian ada yang berputar ke sini. Kemudian kadar. Kadar adalah ketentuan Allah yang masih bisa dirubah dengan usaha. Seperti contohnya yaitu orang yang sakit, yang kalau dia berobat maka dia akan sembuh. Ya? Kalau kita sakit kita tidak berobat, apakah kita bisa sembuh? Iya, tidak bisa. Kemudian seorang yang mendapat juara tadi, ya, kalau dia mau mendapat juara dia harus berusaha, harus belajar, harus berlatih. Sekarang Berdasarkan hasil asesmen diagnostik, saya mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat pemahaman siswa yang bervariasi dan menentukan peran setiap siswa. Siswa dengan kategori paham utuh diberikan peran sebagai narasumber dalam setiap kelompok. Yang kalian kerjakan seperti ini, ya, mengelompokkan peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang kita alami. Apakah dia masuk ke dalam golongan kada ataukah kadar? Jadi sebentar Ibu Guru kasih lembaran kerjanya, yaitu ini nanti digunting-gunting ya. Kalian tempel di sebuah kertas. Jadi kalian buat poster pembagian atau klasifikasi kada dan kadar. Jadi digunting, ambil 2 saja ya, kada dan kadar. Kemudian cari di antara gambar-gambar ini mana yang termasuk kada, mana yang termasuk kadar. Kalian tulis alasannya di bawahnya atau di sampingnya, tergantung dari kreasinya anak-anak. Alasannya anak-anak mengambil api itu panas dan tidak ada api yang dingin. Apa alasannya? Kalian kelompokkan dia ke dalam kada. Ya, jadi masing-masing gambar ini ditulis alasannya. Sudah paham? Ya. Setelah sudah jadi, anak-anak mempresentasikan hasil pekerjaannya anak-anak. Tolong di-over di belakang sana. Ini juga. Tolong.
pekerjaannya? Ya. Persilakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Ayo kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Kelompok kada, api itu panas dan tidak ada api yang dingin. Alasannya, apa itu panas dan tidak ada api yang dingin? Ini adalah sifat alam yang tidak bisa dirubah. Kematian seseorang, alasannya, kematian merupakan ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Kelompok kadar, orang yang tidak bisa berenang tapi terus berlatih hingga akhirnya bisa berenang. Alasannya, kita akan bisa berenang kalau sering berlatih. Melalui diskusi yang kalian sudah lakukan, guru mau tanya, bagaimana kalian bisa membedakan antara usaha manusia dan ketetapan Allah? Usaha manusia dan ketetapan Allah. Apa? Kalau usaha manusia apa? Usaha manusia tadi contohnya apa? Contohnya apa? Iya, contohnya apa? Seseorang yang tidak bisa berenang, ketika dia berlatih maka dia akan pandai berenang. Kedua apa lagi? Seseorang yang dia akan dapat juara jika rajin belajar. Kalau ketentuan Allah apa itu? Ya, itu ketentuan Allah itu tidak bisa dirubah. Kemudian yang kedua, apakah peristiwa kada dan kadar yang kalian telah diskusikan tadi pernah kalian alami? Apa yang pernah kalian alami di kehidupan kalian? Contohnya apa yang kalian sudah alami? Ya, siapa yang pernah dapat juara kelas? Ya, karena kenapa tadi dapat juara kelas? Apalagi yang pernah kalian alami? Misalnya peristiwa kada. Pernah kecelakaan? Ya, coba ini guru dengan suaranya. Oh, naik sepeda gunung, dia jatuh, lalu lututnya bukan. Itu masuk apa? Ada. Dia masih bisa dirubah kalau dia mengendarai sepeda dengan hati-hati. Yang Rizky mungkin yang pernah alami peristiwa kada. Ada yang sudah alami peristiwa kada? Ya apa? Peristiwa apa? Peristiwa yang Oh ya, Afiza dia inginkan punya adik perempuan, tapi Allah memberikan adik laki-laki. Ya. Jadi alhamdulillah anak-anak sudah bisa membedakan antara kada dan kadar. Ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu harus siap, harus lapang dada atas ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Baik itu ketentuan yang baik maupun yang buruk. Misalnya ada yang sudah pernah ngalamin neneknya meninggal atau kakeknya meninggal. Apakah ada yang mau neneknya atau kakeknya meninggal? Iya. Itu adalah semuanya kita harus terima apa yang menjadi ketentuan Kemudian sekarang waktunya anak-anak untuk mengerjakan evaluasi akhir ya. Ibu guru bagikan soalnya, anak-anak kerjakan ya.